Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT dan tetap semangat di dalam mengikuti KPN. Oke? Untuk penyajian materi kali ini, saya akan menyajikan materi geografi kelas 12, khususnya mengambil KD 5.1, yaitu mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Subtemanya adalah membahas mengenai pusat pertumbuhan. Untuk lebih tahu mengenai materi ini, kita ikuti ulasan materi berikut ini ya. Jangan sampai ketinggalan, oke? Tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk KPM kali ini yaitu 1. Mendeskripsikan pengertian pusat pertumbuhan. 2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan. Dan yang ketiga, memahami teori pertumbuhan wilayah. Pusat pertumbuhan yang akan kita bahas kali ini adalah meliputi pengertian dari pusat pertumbuhan. Dan yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan. Pengertian pusat pertumbuhan itu sendiri adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan lebih pesat dibandingkan wilayah lain di sekitarnya, menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi dan dapat mempengaruhi wilayah sekitarnya. Jika kalian amati berbagai wilayah di Indonesia, kalian dapat melihat pertumbuhan wilayah itu ternyata berbeda-beda. Setiap wilayah itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik maupun sosial budaya yang terdapat di wilayah tersebut. Dalam mengidentifikasi potensi suatu wilayah agar menjadi pusat pertumbuhan, dapat dilakukan dengan cara menginventarisir potensi utama yang ada di daerah tersebut. Misalnya saja Pulau Bali contohnya. Pulau Bali itu merupakan suatu wilayah yang memiliki potensi utama wisata alam dan wisata sosial budaya. Pulau Bali dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan dengan cara memacu perkembangan sektor lainnya, terutama industri cendera mata, perdagangan, transportasi, perhotelan, dan usaha jasa lainnya. Pada akhirnya, Pulau Bali ini dapat diharapkan memacu pertumbuhan dan perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya, terutama pulau-pulau seperti di Nusa Tenggara Barat, Lombok misalnya, dan Nusa Tenggara Timur yang pada awalnya relatif kurang berkembang. Pusat pertumbuhan ditunjuk sebagai pusat pembangunan agar dapat mempengaruhi perkembangan wilayah di sekitarnya, sehingga membantu pemerataan pembangunan. Pusat pertumbuhan memiliki hubungan fungsional dengan wilayah-wilayah di sekitarnya yang berfungsi sebagai hinterland. Faktor yang mempengaruhi pada perkembangan pusat pertumbuhan yaitu 1. Faktor lokasi. Wilayah yang lokasinya strategis dengan aksesibilitas tinggi baik lewat darat, laut, dan udara dapat menjadi pusat pertumbuhan. Faktor yang kedua, faktor sumber daya alam. Setiap daerah pastinya punya sumber daya alam yang khas. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal akan meningkatkan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Contohnya adalah Kota Bontang di Kalimantan Timur yang dahulu merupakan hanya wilayah eksplorasi minyak bumi dan gas. Kini telah berkembang menjadi kota yang tumbuh pesat. Faktor yang ketiga adalah faktor sumber daya manusia. Kualitas dan kuantitas manusia sangat penting untuk mengelola suatu daerah.
Produktivitas manusia yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi pusat pertumbuhan. Faktor yang keempat adalah faktor topografi. Wilayah daratan rendah akan berkembang lebih pesat dibandingkan wilayah pegunungan. Wilayah dataran rendah yang relatif halus dan datar berpotensi menjadi pusat pertumbuhan karena pembangunan jaringan transportasinya lebih mudah sehingga distribusi barang dan jasa lancar. Berikut contoh kota yang tumbuh dari kondisi topografi yang berbeda. Yang pertama adalah kota Dieng yang merupakan kota yang tumbuh dari dataran tinggi. Dan ini adalah kota Semarang, adalah contoh wilayah yang berkembang di dataran rendah. Faktor yang kelima adalah faktor fasilitas penunjang wilayah yang memiliki jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, terminal, pelabuhan laut dan udara, bahan bakar, air bersih, dan sarana kebersihan yang dapat menjadi pusat pertumbuhan. Faktor yang terakhir dari pusat pertumbuhan yaitu faktor sosial budaya. Masyarakat wilayah dengan potensi sosial budaya tinggi dapat menjadi pusat pertumbuhan. Berikut akan kita bahas mengenai teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan ada 3, yaitu teori polarisasi ekonomi, teori kutub pertumbuhan, dan teori tempat sentral. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu teori polarisasi ekonomi yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Teori ini menyatakan bahwa setiap wilayah memiliki pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh, tenaga terampil, modal, dan barang dagangan dari daerah pinggiran. Proses masuknya tenaga buruh, tenaga terampil, modal, dan barang dagangan berlangsung terus-menerus hingga terjadi pusat pertumbuhan yang semakin lama semakin pesat. Kemudian terbentuk polarisasi kutub pertumbuhan ekonomi yang cenderung merugikan daerah. Kutub-kutub pertumbuhan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis. Misalnya, adanya universitas dapat membuat adanya hubungan usaha-usaha ekonomi yang dinamis sekitarnya, seperti tempat kos, rental fotokopi, servis komputer, toko peralatan menulis, dan sebagainya. Akan tetapi, selain adanya universitas, misalnya ada warung makan, toko-toko kebutuhan sehari-hari, laundry, dan lain-lain. Teori yang kedua yaitu teori kutub pertumbuhan. Teori ini dikemukakan oleh ahli ekonomi berkebangsaan Prancis yaitu Perrault. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan suatu pusat tidak serentak, tetapi muncul di tempat-tempat atau kutub-kutub tertentu dengan intensitas yang berbeda-beda. Pertumbuhan dimulai dari kutub-kutubnya lalu menyebar ke daerah yang tingkatnya lebih rendah. Teori yang selanjutnya adalah teori tempat sentral atau Central Place Theory yang dikemukakan oleh Walter Christaller. Teori ini menyatakan bahwa suatu lokasi dapat melayani berbagai kebutuhan yang terletak pada suatu tempat yang disebut sebagai tempat sentral. Tempat sentral tersebut tidak memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sesuai kemampuannya melayani kebutuhan wilayah tersebut. Bentuk pelayanan tersebut digambarkan dalam bentuk segi 6 atau heksagonal. Teori ini dapat berlaku apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Wilayahnya datar dan tidak berbukit. 2. Tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat relatif sama. 3. Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak ke berbagai arah. Tempat sentral atau pusat pelayanan dapat tumbuh dan berkembang jika ada threshold population atau jumlah penduduk minimal yang dibutuhkan untuk kelancaran suplai barang. Jika jumlah penduduk tidak mencukupi, maka tempat sentral atau pusat pelayanan tidak akan terbentuk.
Selanjutnya, tempat sentral atau pusat pelayanan dapat tumbuh dan berkembang jika ada range atau jangkauan atau jarak yang harus ditempuh penduduk untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan antara tempat sentral dengan tempat sentral di sekitarnya membentuk jaringan dengan hierarki sebagai berikut. Tempat sentral berhierarki 3 atau K sama dengan 3. Tempat yang sentral hierarki 3 merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang bagi daerah di sekitarnya, sering disebut sebagai pasar optimal. Berikutnya hierarki 4 atau K sama dengan 4 merupakan pusat lalu lintas atau transportasi maksimum, di mana tempat sentral tersebut menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas yang optimal. Kemudian yang berikutnya adalah hierarki K7 atau K sama dengan 7, merupakan pusat pemerintahan optimum, di mana tempat sentral tersebut merupakan sebuah pusat pemerintahan